Gus Husain berkata, "Hari ini tanggal 21 Agustus tahun 2007, saya bersama seseorang yang telah mengalami berbagai ancaman dari sesuatu yang jahat." Gus Husain menatap Bambang kembali lalu bertanya, "Sudah siap?" Bambang menunduk lalu ia pun menjawab dengan suaranya yang terdengar lemas, "Sudah, silahkan." Tanpa mengangkat kepalanya sedikit pun Bambang menghela nafas dan mulai bercerita. "Nama saya Bambang Atmaja, usia saya 18 tahun. Sekarang kaki kanan saya patah. Kulit badan saya banyak goresan luka cakaran. Dan saya beberapa kali memuntahkan lintah yang bercampur dengan darah. Saya mengalami hari-hari yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang mengincar saya. Dan sesuatu itu telah bersarang di dalam tubuh saya. Saya tidak tahu dari mana dia datang. Tapi yang jelas dia akan terus ada sampai saya mati. Lihat beberapa lubang di kulit saya ini. Terkadang beberapa lintah keluar dari situ." Suara Bambang bergetar ketakutan. "Kaki kanan patah setelah dia lempar dan menyiksa saya." "Siapa yang melakukan semua itu?" "Dia," jawab Bambang dengan penuh ketakutan. "Kapan pertama kali kamu lihat dia?" "Pada saat hari ke-7 kepergian ibu." "Seperti apa sosoknya yang kau lihat?" "Sosoknya seperti ibu." "Ibu?" "Iya, tubuhnya juga dibungkus kain kafan. Tapi aku yakin itu bukan ibu." "Memang itu bukan ibu," kata Adam. Bambang melanjutkan bicaranya. "Semenjak sakit ibu semakin parah, aku dan bapak lihat ada banyak sekali bunga Kamboja yang tidak tahu dari mana datangnya. Bunga Kamboja tersebut seolah-olah adalah media untuk mencelakakan kita." "Apa yang membuat kamu berpikir kalau bunga Kamboja itu adalah media untuk mencelakakan kalian?" "Karena aku masih ingat kejadian yang beberapa hari yang lalu. Waktu itu Bang Adam melihat ada seseorang yang datang ke rumah ini. Lalu dia menaburkan bunga Kamboja di halaman rumah kita. Setelahnya kejadian mengerikan malam itu pun terjadi." "Kamu masih ingat siapa dia?" Bambang mengangkat kepalanya, lalu menatap orang-orang dengan penuh ketakutan. Kata Bang Adam, "Dia adalah Andri, anaknya Bu Ratih." Mendengar itu sontak membuat bapak terkejut. "Apa? Andri?" "Iya, Adam lihat sendiri pak, itu Andri anaknya Bu Ratih," ucap Adam dengan kesal. Bapak pun tidak percaya pada hal tersebut. "Gak mungkin itu Dam." "Tapi Adam serius pak, lihat sendiri." "Wah, ngarang kamu ini Adam. Lagi pula untuk apa Andri melakukan hal yang aneh seperti itu?" "Untuk apa juga Adam bohong pak," kata Adam. "Lagian kalau itu memang Andri, pasti juga gak akan ada hubungannya sama ini. Mungkin Andri cuma iseng-iseng saat itu. Bambang juga tahu sendiri kan kalau Andri itu anak yang nakal," kata bapak. "Pak, rumah Bu Ratih itu lumayan jauh loh dari sini. Jadi untuk apa dia sampai datang malam-malam ke sini cuma karena iseng-iseng?" kata Adam. "Bapak tahu ya Adam, dari awal kamu itu udah kelihatan tidak suka kan sama Bu Ratih. Tapi yang tidak gini juga ya Dam." "Pak, waktu malam kejadian itu bapak juga lagi di rumah Bu Ratih kan?" tanya Adam. "Iya, tapi Andri saat malam itu dia lagi pergi sama kakaknya ke alun-alun kota." Mendengar bapaknya yang terus tidak percaya, membuat Adam kehabisan kata-kata. "Sudah, tenang-tenang," kata Lutfan. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba hidung Bambang mengeluarkan darah. "Bambang," ucap bapak, sembari menghampiri Bambang. Jiwa Bambang seketika berganti dengan sesuatu yang merasuki tubuhnya. Bambang tertawa melihat orang-orang itu. Merasa itu bukan Bambang lagi, Gus Husain langsung bertanya, "Siapa Anda?" Sosok itu terus tertawa terbahak-bahak, hingga perlahan pun dia mulai menjawab, "Siapa saya?" "Siapa?" tanya Gus Husain kembali. "Saya adalah utusan seseorang untuk menjemput Bambang Atmaja, untuk menjemput Adam Atmaja dan Guntur Atmaja," jawab Bambang sambil terus-terusan tertawa. "Siapa yang menyuruh kamu?" "Dia adalah seorang yang jauh dari agama. Lalu dia ingin keluarga Atmaja mati menderita." "Siapa dia?"
Sosok yang merasuki Bambang pun hanya tertawa. Kemudian Gus mengeluarkan sebotol kecil air doa. Kemudian Gus Husain pun menyipratkan air tersebut kepada Bambang. Bambang langsung berteriak kesakitan. Lalu ia berkata kembali, "Kau akan tahu kalau mereka sudah mati satu persatu." Kemudian sosok tersebut langsung berganti kembali menjadi diri Bambang yang asli. Bambang tak sadarkan diri. Gus Husain menghela nafas dan berkata, "Malam ini kita lakukan ruqyah pengusiran setan Bambang Atmaja." Malam pun telah tiba. Hujan perlahan mulai turun di perkampungan tersebut. Bambang masih berada di kamarnya bersama Adam karena mereka masih menunggu Gus Husain sedang mempersiapkan beberapa hal untuk pengusiran setan di tubuh Bambang Atmaja. Selain itu juga, petir pada malam itu juga bergemuruh cukup kencang. Adam yang sedang menjaga Bambang di kamar, ia pun sembari mendengar lagu radio. Dengan lemas, Bambang berkata kepada Adam, "Bang, jangan nyalain radio," ucap Bambang. "Kenapa?" Bambang menatap Adam lalu menjawab, "Mending Bang Adam ngajiin aku aja." Mendengar itu Adam sedikit bingung. "Lah, kamu kan orang hidup dan bukan orang meninggal, jadi gak usah lah minta di ngajiin segala." Terus tiba-tiba perut Bambang terdengar suara kelaparan. Krucuk-krucuk. Adam langsung peka. "Kamu lapar?" Bambang mengangguk dan mengiyakan itu. "Ya udah, abang ambilin makan dulu ya." Adam langsung berjalan keluar kamar dan menuju dapur. Rumah pada malam itu sangat sepi karena bapak juga sedang membantu Gus Husain mencari daun sidr atau daun bidara untuk ruqyah. Adam berjalan menuju dapur sembari terus-menerus mendengar petir yang bergemuruh. Adam mengangkatkan sup di panci. Sembari menunggu itu, tiba-tiba Adam melihat beberapa jendela terbuka dengan gorden yang terus tertiup angin. Adam langsung berjalan menuju ke arah jendela tersebut dan mulai menutupnya satu persatu, hingga sampailah di jendela yang terakhir. Namun saat Adam ingin menutupnya, kedua mata Adam seketika tertuju pada sesuatu yang sedang berdiri di halaman rumahnya. Sesuatu itu adalah sesosok pria menggunakan jubah hitam dan penutup wajah. Pria tersebut berdiri di tengah derasnya hujan, sembari menjinjing sekeranjang bunga kamboja di tangannya. Setelahnya pria itu menatap Adam dan melambaikan tangannya kepada Adam seperti menandakan sesuatu. Pria itu mulai menebarkan bunga kamboja di halaman rumah Adam. Adam yang melihat itu, ia pun langsung bergegas keluar rumah menjumpai pria tersebut. Alangkah kesalnya Adam ketika melihat pria itu sudah tidak ada lagi di halaman rumahnya. Adam berteriak saat itu juga, tanpa peduli tubuhnya basah. "Woi, siapa lo?" teriak Adam dengan penuh kekesalan. "Keluar bangsat!" Petir terus bergemuruh menyelimuti amarah Adam. Tak lama kemudian, Bapak, Gus Husain, Lutfan, dan Raden datang. Mereka terkejut melihat Adam yang kebasahan di halaman rumahnya. "Adam?" panggil Bapak sembari memberikan payung. "Kenapa Adam?" ucap mereka yang begitu panik melihat Adam. Adam lihat ada orang masuk ke halaman rumah ini. Dia tebari rumah ini dengan bunga kamboja lagi. "Siapa dia, Adam?" "Adam nggak tahu, Pak, karena dia pakai jubah dan penutup kepala." Semuanya berusaha menenangkan Adam. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah dan mulai menyiapkan segala hal untuk ruqyah. Gus Husain menyiapkan 7 lembar daun bidara yang dihaluskan. Kemudian ia taruh di air dalam gelas. Bapak membawa Bambang untuk didudukan di ruang depan. Lalu mereka semua pun memulai proses ruqyah pengusiran setan tersebut. Gus Husain mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bambang. Bambang yang semula biasa saja, perlahan kini bereaksi. Beberapa jari Bambang bergerak dan bergetar. Tatapan Bambang perlahan mulai berbeda. Gus Husain terus membacakan ayat-ayat Al-Quran, hingga Bambang pun berteriak. "Ah!" Setan yang berada di dalam tubuh Bambang berteriak. Tubuh Bambang semakin bergetar. Gus Husain pun selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran, namun tubuh Bambang masih terus bergetar. Kemudian Raden membacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air daun bidara tadi. Bambang yang sedang duduk seketika badannya bergerak kaku dan perlahan berubah posisi seperti ingin menerkam. Jari telunjuk Bambang yang bergetar langsung menunjuk Gus Husain dengan amarah.
Jelaskan, siapa kamu? Aku adalah iblis yang datang untuk menjemput keluarga Atmaja satu persatu ke neraka, ucap Bambang yang kerasukan. Kau tidak akan bisa bawa mereka, karena mereka orang yang bertakwa, ucap Lutfan. Mendengar itu Bambang tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba suara Bambang berubah menjadi suara wanita. Ia berkata dengan senyuman dan tatapan tajam melihat ke arah bapak. Pak Guntur, kapan sampean datang ke rumahku lagi? Lalu kita lagi bersama, kita bersinah lagi yuk. Hah? Suara Bambang yang berbicara seperti itu menyerupai suara Bu Ratih. Pak Guntur, kenapa diam saja sayang? Pak Guntur tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adam terlihat sangat marah kepada bapaknya. Apa maksud dia, Pak? Istighfar Adam. Jangan terhasut oleh segala kata-kata dia, kata Gus Husain. Bambang tertawa kembali, sembari menoleh ke arah Adam. Adam sok suci, kata sosok yang merasuki Bambang. Siapa yang mengirimmu wahai iblis? Ucap Gus Husain. Tetapi iblis yang merasuki Bambang itu masih saja fokus kepada Adam dan membicarakan dosa-dosa Adam. Adam, pekerjaanmu di sana adalah menjadi budak yang terus memaksa orang-orang miskin melakukan perbuatan dosa karena uang. Adam, kau takkan seberapa dosanya dirimu? Bambang yang kerasukan terus tertawa mengejek Adam. Kali ini menghasut melalui Adam. Apa maksud dia, Adam? Ucap bapak kepada Adam. Lalu Bambang menatap kembali Gus Husain sembari tersenyum menghina mereka. Itu yang kau sebut bertakwa, Husain? Kata Bambang. Raden memberikan air bidara itu kepada Gus. Kemudian Raden dan Lutfan pun memegangi Bambang. Gus langsung meminumkan air bidara tersebut kepada Bambang. Raden dan Lutfan berusaha memegangi sekeras mungkin supaya Bambang tidak berontak. Air bidara itu dengan paksa akhirnya bisa masuk ke dalam mulut Bambang. Bambang berteriak dan kemudian muntah. Tiba-tiba listrik di rumah Bambang padam kembali tanpa sebab. Hujan pun semakin deras dan suara petir yang terdengar terus bergemuruh semakin menambah kekelaman pada malam itu. Bapak, ucap Adam dengan penuh ketakutan. Iya bang. Lampunya kenapa lagi sih pak? Kalian tenang, jangan takut. Terus beristighfar dan meminta pertolongan Allah, ucap Gus Husain. Saya cari penerangan dulu Gus, kata Raden. Raden pergi ke asramanya untuk mengambil senter, karena rumah Bambang pada saat itu begitu gelap dan sulit untuk melihat apa-apa. Saat petir bergemuruh dan sekilas menerangi ruangan tersebut, mereka terkejut karena melihat Bambang hilang. Astagfirullah, Bambang kemana? Kata Adam. Ya Allah Bambang, kalian usahakan tenang ya, ucap Gus Husain. Petir pun bergemuruh kembali, dan di tengah-tengah cahaya gemuruh itu, Gus Husain melihat sosok tinggi besar di ruang menuju ruangan TV. Sosok tersebut berwarna merah pekat, memiliki 3 tanduk di kepalanya. Sosok tersebut langsung hilang ketika cahaya petir tidak lagi meneranginya. Setelah melihat itu, Gus Husain pun mengambil tindakan. Ia langsung pergi mencari Bambang dengan hanya diterangi cahaya petir. Lutfan, kamu tunggu di sini sama Pak Guntur dan Adam, kata Gus Husain. Baik Gus, jawab Lutfan. Gus langsung mencari Bambang. Gus Husain berjalan menuju ke ruang TV, tempat sosok bertanduk tadi, sembari meraba benda dan dinding karena gelap. Gus Husain tetap berusaha melihat ke arah sekitarnya, walaupun hanya dikilati oleh cahaya petir. Bambang, sahut Gus Husain. Lutfan, Adam dan Bapak masih berada di ruang depan menunggu Gus kembali. Jangan lupa kalian harus terus berdoa, meminta pertolongan Allah, kata Lutfan. Adam dan Bapak mengangguk. Selang beberapa menit kemudian, Raden datang dengan membawa beberapa senter dari asrama. Sekarang cepat kamu cari Gus, kasih beliau senter, kata Lutfan. Raden langsung mencari Gus di rumah itu. Dan kemudian Raden pun melihat Gus sedang berdiri di tengah-tengah ruang TV, sembari menatap sesuatu. Gus, ucap Raden. Gus Husain menengok ke arah Raden. Den, sini senternya. Raden langsung berlari mendekati Gus dan memberikan senternya. Di saat itu, Gus Husain seperti melihat sesuatu kembali. Gus, lihat apa? Tanya Raden. Lalu Gus langsung menyoroti sebuah lorong menuju gudang dengan senter. Di lorong tersebut terlihat Bambang sedang berdiri menatap Gus dan Raden. Salah satu tangan Bambang berada di belakang badannya,
seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ghost terus menyoroti Bambang dengan senter. Tiba-tiba tangan Bambang yang sedang menyembunyikan sesuatu, ia pun perlihatkan. Di situ Bambang memegang sebuah pisau, dan kemudian ia langsung berlari ke arah Gus dengan niat ingin membunuh Gus Husain. Gus langsung membacakan doa yang membuat tubuh Bambang menjadi kaku serta tidak bisa bergerak. "Astagfirullah Gus," sahut Raden. Sosok itu sekarang tidak sepenuhnya memegang tubuh Bambang. Bambang menjatuhkan pisaunya karena jarinya satu persatu mulai tidak bertenaga. "Cepat, kau ambilkan daun bidara lagi, lalu bacakan doa," kata Gus. Raden langsung menghampiri Lutfan di ruang depan. "Saya butuh daun bidara lagi, cepat," kata Raden. Lutfan menyiapkan daun bidara lagi, kemudian ia bacakan dengan doa. "Di mana Bambang?" kata bapak. "Bambang ada di ruang TV dekat lorong, Pak," jawab Raden. Pak Guntur pun langsung bergegas menghampiri Bambang. Lutfan yang baru saja selesai membacakan doa, lalu ia pun berikan air tersebut kepada Raden. Raden segera menghampiri Gus kembali. Lutfan dan Adam juga ikut bergegas ke sana. Di sana bapak terlihat ketakutan dengan semua ini. Gus terus membacakan doa supaya mengunci pergerakan sosok tersebut. Tubuh Bambang yang kaku tiba-tiba bergerak patah-patah dan memuntahkan bunga Kamboja. Kali ini, bunga Kamboja yang Bambang muntahkan adalah bunga busuk. Raden pun datang, segera memberikan air bidara itu kepada Gus. Dan di saat itu juga Gus Husain langsung dengan penuh keyakinan menyiram tubuh Bambang dengan air daun bidara tersebut. "Allahu Akbar," ucap Gus sembari menyiram tubuh Bambang. Tubuh Bambang yang terkena air bidara perlahan membuat kulitnya mengelupas dan mengeluarkan asap. Bambang berteriak penuh penyiksaan, menatap penuh kebencian kepada orang-orang di ruangan tersebut, khususnya kepada Gus Husain. Gus Husain, Lutfan, dan Raden terus membacakan doa yang membuat sosok di dalam tubuh Bambang terus kesakitan. "Ampun," teriak sosok yang merasuki Bambang. Petir terus bergemuruh, mengiringi teriakan Bambang Atmaja, hingga sosok yang telah lama bersarang di dalam tubuh Bambang pun perlahan mulai menghilang. Bambang perlahan jatuh tersungkur, dengan sangat lemas tak berdaya. Air mata Bambang pada saat itu jatuh menetes dan mulai mengucapkan istighfar. "Astagfirullah," kata Bambang dengan sangat lemah tidak berdaya. Mata Bambang memerah karena tak kuat menahan sakit lemah. Rupanya teror pada malam itu ternyata belum berakhir, karena di saat itu jugalah semua kejahatan mulai terbongkar. "Bambang!" teriak bapak dan Adam. Bapak dan Adam langsung menghampiri Bambang. Bambang yang lemah pun menangis di pelukan bapaknya dan Adam. Di tengah situasi yang chaos pada malam itu, Gus melihat kembali sosok bertanduk tadi. Sosok itu menatap Gus Husain dengan penuh kebencian. Gus yang melihat itu, ia segera mencari tahu siapa yang mengirim sosok tersebut. "Saya ingin berkomunikasi denganmu lebih lanjut," kata Gus kepada sosok itu. Sosok bertanduk itu menggelengkan kepalanya, seolah enggan menuruti keinginan Gus. "Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan lebih tersiksa melebihi tadi," ancam Gus. Karena takut, sosok tersebut akhirnya menuruti perkataan Gus. Sosok tersebut perlahan masuk ke dalam tubuh Lutfan sebagai mediator yang mengizinkan sosok tersebut masuk. Lutfan yang dirasuki, ia mulai menggeram dan menatap dengan tatapan tajam. Suara Lutfan pun berubah menjadi sangat serak. Kemudian ia berkata dengan marah, "Kau gagalkan apa yang telah tuanku perintahkan sejak lama," kata Lutfan yang kerasukan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Gus Husain. Lalu dengan terpaksa, sosok tersebut pun menjawab, "Dia adalah..." Bersambung. Nantikan bagian terakhirnya hanya di Tony FS. Satu bagian lagi ya. Demikianlah pengusiran setan Bambang Atmaja. Menurut teman-teman, siapa nih yang ngirim sosok-sosok tersebut ke keluarga Pak Guntur? Hingga ibunya meninggal, Bambangnya sakit, Pak Gunturnya kayak kesirap gitu, kayak kepelet sama Bu Rati. Udah ngelakuin sesuatu di rumahnya Bu Rati lagi. Ya, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih untuk Sandi Putra. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Tony FS. Sementara ceritanya bersambung dulu ya. Nanti suatu saat balik lagi ke cerita yang langsung tamat. Ya, semoga saja bisa mendapatkan cerita-cerita yang langsung tamat gitu ya, dengan durasi ya 40-1 jam lah ya maksimal ya. Semoga saja bisa. Dan semoga diperlancar untuk urusan perizinan,
untuk membacakan karya-karya atau tulisan-tulisan dari teman-teman penulis yang ada di semua platform, baik itu Twitter, di Wattpad, dan lain sebagainya ya. Pokoknya doain terus, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support Tony FS sejauh ini. Terima kasih banyak ya. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.